Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awwali bila ibtida al akhiri bila intiha alladzi khalaqal arda was sama wa ja'alal qur'ana lin-nasi hudaw wa shifa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil anbiya atqal atqiya azkal azkiya wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Ayuhal hadirun, ayuhal muslimun, ayuhal netizen, dimanapun kalian berada, kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan pemahaman agama dengan benar dan dijadikan sebagai orang yang selalu menegakkan kebenaran tanpa pandang bulu. Siapapun yang salah maka tetap salah bagi orang itu, siapapun yang benar maka tetap benar. Begitulah seharusnya kita bersikap di dalam menegakkan kebenaran agama Islam. Pada saat ini kami akan menanggapi apa yang sudah dinyatakan oleh seorang, yang mana orang ini sebenarnya sudah berbicara di luar kemampuan dirinya. Kita tahu, kita ngerti bahwa para ulama menyatakan idza takallamal mar'u fi ghairi fannihi atabil ajaibi. Ketika seseorang itu sudah berbicara di luar bidang dirinya, maka yang akan keluar dari orang tersebut hanyalah suatu ajaib atau sesuatu yang mengherankan, bahkan layak untuk kita tertawakan. Hal ini senada dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Ketika sesuatu sudah diserahkan atau dipasrahkan kepada orang yang memang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran sesuatu tersebut. Begitu juga dengan orang ini. Orang ini namanya Nur Ihya. Kita tahu siapa Nur Ihya ini ya, sudah menjadi rahasia umum ini kawan-kawan. Orang ini pada saat dia melakukan live di channel YouTube-nya, dia itu sok-sokan membaca dan memahami kitab yang bernama Mujarrabatud Dairabi Al-Kubra yang dikarang oleh Asy-Syaikh Ahmad Ad-Dairabi. Semoga Allah merahmati beliau, amin ya rabbal alamin. Apa yang dinyatakan ataupun yang dijelaskan oleh Nur Ihya ini sangat jauh dari kebenaran dan tidak sesuai dengan maksud seorang musannif atau pengarang kitab tersebut. Dan perlu dicatat, selalu diingat, bukan kitabnya yang salah, melainkan pembacanya yang bermasalah. Ayo kita saksikan terlebih dahulu video daripada Nur Ihya. Setelah itu kami kupas tuntas bagaimana cara dia memahami isi kitab para ulama. Apakah dia itu bermodal ilmu atau dia cuma bermodal nekat? Berikut ini video daripada Nur Ihya. Silakan simak sampai selesai biar tidak gagal paham, apalagi ikut-ikutan gagal paham. Fa'in kana qad faragha ajaluhu, maka ketika sudah datang ajal kematiannya, lam yuwaffaqhu, maka tidak sampai dipertemukan kepadanya Allahu oleh Allah liqira'atima, karena dia membaca dua ayat tersebut. Jadi seperti ilmu rawarontek, ilmu aji poncosono. Astaghfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari segi bacaannya saja ini sudah salah. Dia itu kan membaca kitab Mujarrabatud Dairabi Al-Kubra. Yang dia baca adalah fa in kana qad faragha ajaluhu lam yuwaffaqhullahu liqira'atihima. Kemudian dia terjemah, jika ajalnya sudah tiba, maka tidak akan dipertemukan oleh Allah kepadanya. Astaghfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iki apa maksudnya orang ini? Dari segi i'rab aja, lam yuwaffaqhu, katanya lam yuwaffaqhu. Kalau waffaqo yuwaffiku kan memberi petunjuk atau menunjukkanlah, itu namanya waffaqo yuwaffiku. Sehingga kalau kemasukan lam, maka lafaz yuwaffiku fi'il mudhari ini kemasukan lam itu kan amil jazm, maka dibaca jazm, tanda jazmnya adalah sukun, sehingga menjadi lam yuwaffik. Tapi oleh Nur Ihya dibaca lam yuwaffaq. Kalau dibaca lam yuwaffaq,
maka maknanya tidak diberi petunjuk, tidak diberi taufik, tidak ditunjukkan. Eng uwong. Lah, lafaz Allah jadi opo nanti? Ayo. Ini ngaji kitab aja sudah berantakan. Secara i'rab sudah salah, secara ilmu nahwu sudah berantakan, malah diperparah lagi dia membaca atau memahami kalimat ini dengan begini: jika ajal orang itu sudah tiba, maka tidak akan dipertemukan oleh Allah. Liqiraatihima, lamnya kemudian dijadikan lam ta'lil karena membaca dua ayat itu, yaitu laqad ja'akum rasulun ila akhirih. Berarti orang yang membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhirih nanti tidak akan mati-mati. Ini kata Nu'iyah seperti ini pemahamannya. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal isi kitab itu enggak seperti itu. Makanya kami katakan bukan kitabnya yang salah, melainkan otak pembacanya ini yang sedang bermasalah. Karena apa? Karena dia masuk dalam kategori rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang seperti ini orang yang enggak ngerti plus enggak ngerti dirinya enggak ngerti. Orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Dia sudah nggak tahu, ditambah tidak tahu diri. Ya Allah, begini ya, yang benar itu biar tidak akan terjadi kesalahpahaman, maka kami akan luruskan apa yang dinyatakan oleh Nu'iyah. Dan sudah berkali-kali Nu'iyah ini kalau baca kitab berantakan, secara nahwu berantakan. Dia sok-sokan mengkritik redaksi dalam sholawat busyra min yaumina hadza ila yaumil akhirah, ila yaumil akhirati, katanya salah. Ya Allah, padahal otak orang ini bermasalah. Sekarang ditambah malah mau ngaji kitabnya ulama. Berantakan. Jadi mangkat ibarat ini begini ya, wa min khawasi hatainil ayataini ani laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhiris surati annaman qara'ahuma fi yaumin lam yamut fi dzalikal yaumi kama ruya anhu sallallahu alaihi wasallam. Di antara kekhususan ataupun keistimewaan dua ayat ini, maksud saya kata musannif, yaitu ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum sampai akhir surat, bahwa orang yang membaca dua ayat ini pada suatu hari, maka insya Allah orang itu tidak akan mati pada hari tersebut, sebagaimana hal ini sudah diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin lam yuqtal wa lam yudrak bihadidatin. Dalam satu riwayat dinyatakan insya Allah dia akan tidak terbunuh, dia tidak akan terbunuh, walam yudrak bihadidatin, dan juga tidak dipukul dengan bihadidah atau kayak besi dan semacamnya. Wa in qara'ahuma fi lailatin, jika dia membaca dua ayat ini pada suatu malam, falahu fi mithli dzalika, maka juga seperti itu. Dzakara hadzal haditsa ba'dus sholihina. Hadis ini disebut oleh sebagian orang-orang solih. Qultu, kata musannif, saya berkata, fa in kana qad faragha ajaluhu lam yuwaffiqhullahu liqiraatihima. Cara memahami ibarat ini begini ya, fa in kana qad faragha ajaluhu, jika ajalnya memang sudah tiba, lam yuwaffiq, maka tidak akan menuntun, tidak akan menunjukkan, tidak akan menggerakkan, tidak akan memberi petunjuk ing uwong sapa Allahu liqiraatihima, untuk membaca dua ayat tersebut. Gitu cara memahami. Artinya gini, kan khasiat daripada dua ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum tadi, kalau dibaca insya Allah orang itu tidak akan mati pada hari tersebut. Namun kata beliau, jika ajal orang itu memang sudah tiba, maka Allah tidak akan membimbing orang itu pada hari itu untuk membaca. Ini yang disebut lam yuwaffiqhullahu liqiraatihima.
sehingga dia tidak sempat untuk ngaji atau untuk baca laqad ja'akum kalau memang ajalnya sudah tiba. Bukan kalau orang itu nanti membaca 2 ayat laqad ja'akum, kemudian andai kata ajalnya sudah tiba maka tidak akan dipertemukan oleh Allah karena membaca. Ya apa ini? Nanti ada penundaan ajal kan ya? Astaghfirullahaladzim. Padahal ibarat ini tidak begitu. Yang benar penjelasan daripada musannif yaitu jika ajal orang itu memang sudah tiba, maka Allah tidak akan membimbing dia agar membaca 2 ayat tersebut. Artinya dibikin lupa karena memang ajalnya sudah tiba. Sehingga kalau dipahami seperti pemahaman Nuriyah, maka akan bertentangan dengan ayat di dalam surat Al-A'raf ataupun surat yang lain. Kalau kami akan bacakan surat Al-A'raf ayat 34. Allah berfirman, "Walikulli ummatin ajal." Setiap umat itu sudah punya ajal. Fa idza jaa ajaluhum, ketika ajal mereka sudah tiba, la yastakhiruna sa'atan. Mereka tidak bisa meminta agar ajal itu ditunda meskipun sesaat. Gak mungkin. Wala yastaqdimuna, dan mereka juga tidak bisa untuk meminta agar ajal itu dipercepat walaupun sesaat. Ini Pak, cara memahami ibarat itu begitu. Kalau Anda pahami nanti ibarat ini, kalau orang itu ngaji laqad ja'akum rasulun ila akhirih, membaca 2 ayat itu, maka kata musannif di sini katanya dengan sok pedenya, maka orang itu andai kata ajalnya sudah tiba maka tidak dipertemukan oleh Allah. Nanti kalau seperti itu pemahamanmu, akan terjadi penundaan ajal, dan ini akan bertentangan dengan qat'iyud dalalah dalam ayat suci Al-Quran. Dan memang maksud musannif itu enggak seperti itu. Justru sekali lagi yang dimaksud musannif, guna ataupun khasiat daripada laqad ja'akum rasulun min anfusikum, 2 ayat itu kalau dibaca, insya Allah seseorang pembacanya itu ya tidak akan mati pada waktu atau hari yang dia membaca 2 ayat ini. Tetapi jika ajalnya memang sudah tiba, lam yuwaffiqhullahu, maka Allah tidak akan menunjukkan, tidak akan memberi taufik kepada orang itu untuk apa? Liqiraatihima, untuk membaca 2 ayat tadi. Allah bikin lupa tuh orang sehingga tidak baca. Maka ketika sudah tiba, Allah itu bikin dia tidak membaca ayat itu. Oleh Nuriyah malah Allah tidak akan mempertemukannya. Liqiraatihima, lamnya kemudian dijadikan lam taklil. Karena katanya, karena dia baca 2 ayat itu, maka ajalnya bisa tertunda. Ya apa? Na'udzubillahi min dzalik. Inilah orang ini ya, dia itu masuk kepada rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang seperti ini fadzalika jahilun farfuduhu. Orang sudah tidak tahu plus tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Orang ini goblok, maka farfuduhu, campakkan orang-orang seperti itu. Ini kata para ulama loh, bukan kata kami. Jadi tolonglah dalam memahami isi kitab itu hati-hati. Nanti akan terjadi penyelewengan makna, penyelewengan maksud daripada musannif. Bisa-bisa nanti musannifnya tertuduh, oh ini kok sok-sokan nunda-nunda ajal, padahal pembacanya yang menjelaskan otaknya yang sedang bermasalah. Maka sekali lagi kami katakan, bukan kitabnya yang salah, melainkan pembacanya yang otaknya bermasalah.